Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau semangka masih di bawah umur 10 hari? Karena semangka masih di umur 10 hari itu rawan sekali dengan penyakit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman. Ini kita mendatangi lagi semangka yang telat untuk penanaman. Kemarin sudah kita liput. Jadi sore hari ini kita mendatangi lagi, kita melihat. Jadi untuk sore hari ini semangka ini masih umur 6 hari untuk sore hari ini. Jadi untuk kita untuk mencegah penyakit, apa sih yang harus kita lakukan untuk semangka masih umur di bawah 10 hari seperti ini? Jadi yang pertama kita lihat yang pertama sekali, kalau masih di bawah umur 10 hari seperti ini, yang pertama itu penyakit bercak daun. Karena di tempat kami sekarang ini masih musimnya bercak daun di bawah umur 10 hari seperti ini. Ini pun sudah terlihat bercak daun. Sebaiknya untuk teman-teman kalau masih umur segini itu untuk mencegah dan mengobati itu sebaiknya itu yang memakai ringan dulu seperti antrakol itu bisa dari jambangan kita spray. Jadi memang kalau di bawah umur 10 hari di tempat kami sudah 2 tempat yang terkena penyakit bercak seperti ini Jadi untuk yang kedua kita melihat pertumbuhan atau tanah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih pemula, jadi semangka yang masih umur 10 hari atau di bawahnya, itu kita harus kontrol dengan air pengelepan. Jadi jangan sampai kalau siang terkena matahari itu leles itu cepat-cepat kita diesel. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di umur 6 sampai 7 hari itu harus pemancingan di pangkal batang, bisa dikering dan dikocor memakai tangki, itu juga bisa. Dosis jangan terlalu banyak-banyak untuk teman-teman. Cuman itu yang penting kontrol dengan penyulaman itu sangat penting Jadi bibit yang seperti ini teman-teman, contoh ini tidak ada pupusnya, ini harus segera cepat diganti mumpung masih di bawah umur 10 hari. Dan buat para penonton setia Petani Desa yang penasaran berapa gaji YouTube dengan subscriber 3.000 atau Petani Desa ini per bulannya dapat gaji berapa, pasti banyak yang ngira bahwa gaji YouTuber itu banyak, padahal tidak sesuai realita. Bahwa gaji YouTuber tentang pertanian semangka atau pertanian yang lainnya itu besar. Untuk sebelumnya kita mau bercerita sedikit kita itu bikin konten, awal konten itu 2023, berarti sekitar setahun setengah itu kita monetisasi sekitar 6 bulan baru monet, dapat pin dari Google AdSense. Kemudian itu pun sudah menerima pin, kita ngumpulin $100 itu sekitar $10 itu sekitar 100 berapa ribu gitu. Nah sekarang kita akan spill berapa gaji kita yang sebenarnya. Gaji Petani Desa itu dengan subscriber 3.000
per bulannya cuman sekitar 200.000. Nah, pasti banyak yang nggak percaya, namun ya begitulah realitanya, bahwa YouTube itu nggak semudah yang kita bayangkan. Sekarang kita perhatikan saja, itu satu video dengan tonton, kita buat standarnya aja 500 penonton, dan rata-rata RPM kita hanya 5.000, kadang 6.000, kadang 3.000. Nggak semua video itu sama. Kita buat satu video itu dengan RPM 5.000. Nah, jika satu video itu tembus 1000 viewers, kita cuman dapat 5.000. Sedangkan kita realitanya cuman dapat 500 penonton, setengahnya dari 1000 kita dapat 5.000. Kalau 500 penonton berarti kita cuman dapat 2.500 rupiah. Nah, jadi selama kita buat konten itu cuman sekali gajian. Kalau dibilang nggak sesuai ya memang nggak sesuai. Kembali lagi sama niat kita itu bikin konten juga sekedar hobi. Kalau buat konten hobi itu mau dapatnya dikit mau dapatnya banyak itu nggak terpikirkan dulu. Kalau kita buat konten cuman asal-asalan itu ya lama-lama bosen. Makanya kalau buat konten itu yang sesuai, yang apalagi kalau buat konten tentang pekerjaan kita, terus kita buat konten itu kan enak, kerja sambil konten, jadinya nggak kehabisan bahan. Dan kalau bikin konten itu jangan campur-campur, nanti kalau campur-campur yang lihat tuh bingung. Apalagi konten tentang pertanian kan, nanti pertanian habis bahas semangka, bahas entah apalah di perdesaan itu kan banyak, jangan. Nah, terus lama video, durasi video itu kalau lebih baik itu di atas 8 menit, karena kalau di atas 8 menit itu iklannya itu lebih. Nah, kalau di atas 8 menit itu iklan biasanya muncul di awal. Nah, kalau 8 menit di pertengahan itu nanti akan muncul lagi, jadinya 2 kali tayang iklannya. Begitu. Jadi petani desa itu pernah gajian cuman sekali, itu pun nggak lebih dari 2 juta selama 1,5 tahun. Jadi buat teman-teman ya selalu semangat terus buat kontennya, jangan mikirin gaji dulu. Mungkin ya kita mikirnya kalau sekarang bikin konten terus sepi itu kan, nggak taunya kalau 2 tahun 3 tahun lagi itu banyak yang minat kan, nggak tahu juga. Jadi kalau banyak yang bilang 1000 subscribe setiap bulan gajian, wah itu bohong. Itu tergantung yang lihat. Kalau yang lihat rame ya percaya, cuman lihat satu video cuman 1000 2000 belum percaya, bohong, banyak bohongnya. Itu tergantung juga dengan RPM, sangat penting RPM itu. Ya mungkin itulah sedikit sedikit pengalaman dari petani desa. Ini kan teman-teman banyak yang YouTuber juga ini, jadi ya paham lah. Ini bentar lagi panen nih, bagus ini termasuknya. Ini nggak disangka-sangka kemarin kelihatannya musimnya jelek, ternyata bagus. Nah,
Ya mungkin cukup sekian dulu, lanjut besok lagi. Buat teman-teman jangan ngeluh dulu, pokoknya buat video yang bagus mungkin. Setiap hari ngupload nggak masalah, lebih bagus. Kita juga mempelajari algoritma channel kita sendiri, itu harus paham channel kita maunya gimana, ya harus diturutin. Nah gitu, nggak usah nurutin, nggak usah nyontoh yang channel-channel udah gede, itu wah berat. Apalagi kalau tentang pertanian. Kalau artis itu, kalau artis buat channel itu langsung rame, gak heran karena artis ya. Ya mungkin udah cukup sekian dulu lah, besok lagi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Bertani Desa.